Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Sagarodi dengan NIM A41121064. Saya akan menjelaskan klasifikasi kucing berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Simaklah video berikut. Klasifikasi kucing berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Makhluk hidup memiliki organ pernapasan yang berbeda. Organ pernapasan tersebut bisa paru-paru, insang, trakea, stomata, bahkan kulit makhluk hidup tersebut. Sedangkan kucing memiliki organ pernapasan paru-paru, yang artinya kucing bernapas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Di dalam tubuh terjadi proses oksidasi biologi pada sel-sel tubuh yang membutuhkan oksigen. Proses ini adalah proses pembakaran zat makanan oleh oksigen yang menghasilkan energi dan karbon dioksida. Energi dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas, sedangkan karbon dioksida merupakan zat sisa yang nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah membutuhkan zat makanan atau nutrisi. Membutuhkan zat makanan atau nutrisi menjadi ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya. Nutrisi tersebut didapatkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Zat makanan dimanfaatkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi atau tenaga untuk melakukan aktivitas hidup, memelihara jaringan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, mengatur berbagai proses metabolisme tubuh, sebagai proses pertahanan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan zat makanan mereka sendiri melalui proses fotosintesis atau autotrof. Namun tidak dengan hewan dan manusia yang merupakan makhluk hidup heterotrof atau tidak bisa menghasilkan zat makanannya sendiri. Jadi kucing adalah merupakan makhluk hidup heterotrof atau tidak bisa menghasilkan zat makanannya sendiri dan mengambil dari sumber lain, contohnya makan daging ataupun ikan. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Makhluk hidup melakukan pergerakan, namun gerakan tersebut tidak harus berpindah tempat. Gerak adalah perubahan posisi suatu makhluk hidup terhadap suatu acuan tertentu. Manusia, hewan, dan tumbuhan bisa bergerak pada sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak yang dilakukan manusia dan hewan termasuk dalam gerak aktif karena dapat berpindah tempat. Sedangkan gerak tumbuhan adalah gerak pasif karena merupakan reaksi terhadap faktor lingkungan. Jadi kucing termasuk dalam gerak aktif karena dapat berpindah tempat dengan cara berjalan ataupun berlari. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah bereaksi terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bereaksi terhadap rangsangan. Mereka mampu menerima dan menanggapi rangsangan berupa cahaya, sentuhan, bunyi, bau, dan rasa. Contoh dari ciri makhluk hidup kucing adalah saat kita tidak sengaja menginjak ekornya, maka dia akan bereaksi dengan melompat ataupun berteriak kesakitan. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan proses perubahan ukuran yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Sehingganya, kucing akan bertumbuh seiring berjalannya waktu dengan semakin bertambahnya tinggi dan berat badan, dan akan berhenti pada usia tertentu. Sedangkan perkembangan adalah proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan atau kesempurnaan. Proses ini bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Contohnya, kucing akan berkembang dengan cara memiliki kemampuan untuk mencari makan sendiri. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Saat memasuki usia tertentu, makhluk hidup siap untuk berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak adalah memperbanyak diri dan menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Ada beberapa jenis cara berkembang biak pada makhluk hidup, diantaranya bertelur, beranak, bertunas, fragmentasi atau membelah diri secara generatif atau kawin, dan vegetatif atau tidak kawin. Sedangkan kucing berkembang biak dengan cara beranak.
secara generatif atau kawin. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat tersebut merupakan sisa dari proses metabolisme tubuh yang harus dikeluarkan. Zat tersebut bisa berupa gas, cairan, atau zat padat. Ada 3 macam zat sisa, yaitu ekskresi, respirasi, dan defekasi. Sehingga kucing mengeluarkan zat sisa yang berupa gas, cairan, atau zat padat. Ciri-ciri makhluk hidup yang ke-8 adalah beradaptasi. Makhluk hidup melakukan adaptasi untuk bertahan hidup. Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tanpa beradaptasi, makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup karena harus berpindah tempat atau mati. 3 jenis adaptasi yang dilakukan makhluk hidup adalah adaptasi morfologi, tingkah laku, dan fisiologi. Sehingga kucing melakukan adaptasi untuk membantunya bertahan hidup, misalnya untuk mencari makanan atau mendeteksi pemangsa. Ciri-ciri makhluk hidup yang ke-9 adalah memerlukan suhu tertentu. Suhu tersebut diperlukan untuk kelangsungan hidup dan berbeda setiap individu makhluk hidup tersebut. Jika terlalu rendah atau tinggi, sel-sel tubuh makhluk hidup tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga pada kucing terdapat bulu-bulu yang membantunya menyesuaikan suhu tubuh.